Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama adalah tentang aturan di sekolah dan di tempat wisata. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak nanti mampu menyebutkan aturan-aturan yang ada di sekolah dan di tempat wisata beserta manfaatnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk perkalian dengan hasil tertentu. Nah, tujuannya adalah agar nanti anak-anak mampu menentukan bentuk-bentuk perkalian dengan hasil tertentu. Nah, itu dua materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu aturan di sekolah dan di tempat wisata. Nah, anak-anak, sebelum kita mengalami pandemi seperti hari ini, ya, kita kan kalau belajar itu selalu tiap hari ke sekolah, ya. Anak-anak selalu berangkat ke sekolah pada pagi hari dan belajar bersama teman-teman di sekolah dan juga bersama ustadz-ustadzah yang lainnya. Nah, anak-anak di sekolah itu juga memiliki aturan-aturan yang harus kita patuhi. Nah, kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan-aturan yang harus kita patuhi di rumah dan di rumah teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan yang harus kita patuhi di sekolah. Nah, anak-anak, jangan sampai lupa aturan-aturan yang harus kita patuhi di sekolah. Meskipun kita lama tidak pergi ke sekolah, ya, tidak belajar di sekolah, tapi kita harus tetap ingat apa saja yang harus kita patuhi selama kita berada di sekolah. Nah, contoh dari aturan yang biasa kita terapkan atau yang harus kita patuhi selama kita berada di sekolah adalah misalnya, yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, nah, anak-anak kalau datang ke sekolah itu harus tepat waktu, tidak boleh telat. Kenapa begitu? Karena nanti kalau kita datangnya telat, kita bisa ketinggalan pelajarannya. Kalau sudah ketinggalan pelajaran, akhirnya nanti kesulitan waktu mengerjakan tugas karena kita tidak tahu apa materi yang sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadzah pada saat itu, ya. Nah, itu contohnya. Yang kedua, nah, kita harus memakai seragam yang bersih dan rapi. Nah, kita kan sudah ada itu dibagi seragam-seragam yang harus kita kenakan setiap harinya, ya. Anak-anak masih ingat atau tidak? Apa
aja seragam yang harus kita kenakan tiap harinya? Ya, coba yang kita ingat sama-sama ya. Yang hari Senin, Selasa, kita harus memakai seragam apa? Seragam putih merah, ya. Lalu hari Rabu dan Kamis kita memakai seragam batik warna merah, batik JSIT yang warna merah, ya. Lalu di hari Sabtu, maksud saya di hari Jumat kita memakai seragam pramuka, ya. Terus ada lagi satu seragam, yaitu seragam olahraga yang biasanya dipakai anak-anak pada hari Selasa saat pelajaran PJOK, ya. Itu seragam-seragamnya. Nah, jadi saat kita sekolah kita harus mematuhi seragam yang kita pakai pada hari itu. Jadi kalau waktunya hari Senin ya pakai seragamnya putih merah, waktunya hari Rabu pakai batik, saat hari Jumat memakai pramuka. Nah, kita harus mematuhi. Selain kita mematuhi seragamnya, kita juga harus memakai seragam itu dalam keadaan bersih dan rapi agar enak dipandang dan tidak bau, ya. Biar teman-temannya tidak kebauan juga, ya. Nah, itu. Lalu contoh yang ketiga, misalnya melakukan piket sesuai jadwal. Nah, anak-anak selama kita belajar di sekolah, kita juga berkewajiban untuk membersihkan kelas, ya. Nah, membersihkan kelas ini sudah dibagi menjadi jadwal piket. Nah, jadi setiap anak bertanggung jawab untuk membersihkan kelas sesuai dengan jadwalnya, ya, bersama teman-teman kelompok piketnya. Nah, lalu yang contoh keempat, misalnya berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, itu juga yang biasa kita lakukan, harus kita lakukan. Sebelum belajar kita harus berdoa agar Allah itu senantiasa memberikan kita kemudahan, kelancaran, dan agar memberikan kejelian pikiran kepada kita agar kita mudah menerima pembelajaran dari ustadz-ustadzah, ya itu. Nah, itu contoh-contoh dari aturan yang ada di sekolah. Anak-anak bisa menyebutkan aturan-aturan lainnya karena banyak sekali aturan-aturan lainnya yang diterapkan di sekolah. Nah, kenapa di sekolah juga ada aturannya? Nah, kita di sekolah juga wajib untuk melaksanakan aturan-aturannya itu agar apa kira-kira? Agar kita menjadi anak yang disiplinnya, anak yang mandiri dan memiliki tata krama atau sopan santun, memiliki sikap-sikap yang baik, ya. Jadi kita itu dididik dengan aturan agar menjadi pribadi yang baik. Tuh. Nah, sekarang di tempat wisata juga ada aturan-aturannya. Nah, kira-kira apa? Anak-anak pasti pernah kan ya berrekreasi atau berkunjung ke tempat-tempat wisata. Tempat wisata itu banyak jenisnya, ya. Ada pantai, gunung, ya. Ada lagi itu kalau yang alam, ya. Kalau yang buatan itu misalnya kolam renang, yang anak berenang, terus kita pergi ke taman dan lain-lainnya. Banyak sekali tempat wisata. Nah, dalam tempat wisata juga ada aturan yang harus kita patuhi. Contohnya apa? Misalnya yang pertama, menjaga kebersihan tempat wisata. Nah, ini yang wajib kita lakukan agar tempat wisatanya itu selalu bersih dan nyaman, ya. Lalu yang kedua, tidak memetik tanaman yang ada di tempat wisata. Jadi kita tidak boleh memetik tanaman sembarangan yang ada di tempat wisata. Nanti bisa merusak keindahannya. Apalagi kalau tempat wisata yang kita kunjungi itu adalah taman bunga. Jadi nggak boleh karena sudah ditata, ya.
sudah ditata sedemikian rupa agar tamannya itu indah, tempat wisatanya indah. Jadi nggak boleh dipetik sembarangan. Ya. Lalu yang ketiga, misalnya tidak boleh mencoret-coret tempat wisata. Jadi nggak boleh kita coret-coret, misalnya dicoreti dengan nama kita. Oh, misalnya si A pernah ke sini ya nggak boleh, karena itu juga kan merusak keindahan ya. Lalu apalagi? Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya dari aturan di tempat wisata. Nah, apalagi waktu sekarang kita sedang mengalami pandemi. Aturan yang ada di tempat wisata juga bertambah lagi. Salah satunya adalah dengan memakai masker ya. Jadi sewaktu kita berwisata di saat pandemi ini kita wajib memakai masker. Dan juga wajib untuk mencuci tangan setiap saat. Ya, setiap kali dibutuhkan ya, itu tambahannya ya. Nah, aturan-aturan tempat wisata ini juga diterapkan itu untuk apa manfaatnya? Nah, agar tempat wisata menjadi indah ya, tetap terjaga keindahannya dan kebersihannya. Selain itu, manfaatnya juga agar tempat wisata ini senantiasa terjaga keasliannya. Jadi tetap asli seperti sebelum dikunjungi orang. Jadi misalnya tempat wisata itu bunga, misalnya ada bunga mawarnya mekar-mekar. Nah, jadi tetap seperti itu. Jadi tidak jadi bolong-bolong, tidak jadi tercabut ya, tapi tetap banyak pohon-pohonnya. Jadi seperti itu manfaatnya ya. Nah, itu. Nah, nanti anak-anak bisa menyebutkan contoh lainnya yang ada aturan yang ada di sekolah dan di tempat wisata. Nah, untuk tugasnya nanti akan Usada berikan pada hari Rabu ya, pada esok hari. Nah, jadi sekarang anak-anak hanya menyaksikan video. Nah, anak-anak juga bisa berlatih mandiri pada buku paket tema 2 yang ada di subtema 3 dan subtema 4. Ya, ini anak-anak bisa berlatih secara mandiri. Boleh dikerjakan sendiri buku paketnya ya. Yaitu di subtema 3 dan subtema 4. Tuh, tapi anak-anak tidak perlu mengirimkan jawabannya ke Usada karena itu bukan tugas, tapi hanya latihan mandiri anak-anak sendiri di rumah ya, sambil menunggu tugas dari Usada besok ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Nah, materi kita yang kedua adalah tentang bentuk-bentuk perkalian dengan hasil tertentu. Nah, gimana itu ya? Jadi kita itu akan belajar untuk menemukan bentuk-bentuk perkalian dari hasil perkalian yang sudah ada. Jadi ada hasil perkalian tapi bentuk perkaliannya masih tidak tahu, masih perlu kita cari ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan dengan bantuan gambar. Nah, sekarang anak coba perhatikan pada gambar di samping. Nah, pada gambar ini itu ada apel sebanyak, coba anak itu ada berapa apelnya ya? Ini apelnya ada 12 ya. Jadi gambar ini adalah gambar apel sebanyak 12. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira nanti ada berapa banyak bentuk perkalian yang dapat kita buat dari hasil perkalian 12? Nah, ada berapa ya? Nah, caranya adalah sama seperti kemarin. Kemarin kita perkalian itu dalam bentuk kelompok-kelompok ya. Nah, jadi sekarang kita akan mengelompokkan
apel sebanyak 12 ini menjadi kelompok-kelompok, jadi dikelompok-kelompokkan. Nah, kita coba sekarang apel ini coba kita kelompokkan menjadi berapa? Menjadi 4 kelompok. Nah, coba ke bawah ya kita. Nah, caranya kita lingkari. Nah, kita lingkari yang pertama. Lalu yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Nah, di situ berarti ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Ya, kita mengelompokkan apelnya menjadi 4 kelompok. Ada berapa isian? Setiap kelompoknya ada 3 apel. Nah, berarti kalau ditulis bentuk perkaliannya bagaimana? Kita tulis bentuk kelompoknya, kita tulis kelompoknya dulu ya. Nanti yaitu kelompoknya ada berapa jumlahnya? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok atau 4 kotak ya. Ada 4 kotak. Nah, berarti kita terus 4 dikali isinya ada berapa isinya? Ada 3, berarti 4 dikali 3 ya. Itu sudah ketemu bentuk perkalian yang pertama, yaitu 4 kali 3. Nah, karena kemarin dalam perkalian itu berlaku sifat pertukaran ya. Nah, kita sudah belajar kemarin kan? Nah, jadi karena berlaku sifat pertukaran, jadi 4 kali 3 bisa juga kita tulis menjadi 3 kali 4. Nah, itu adalah bentuk yang kedua. Jadi sudah ada 2 bentuk perkalian ya. 4 kali 3 dan 3 kali 4. Sekarang kira-kira bisa dikelompokkan menjadi berapa kelompok lagi ya dari 12 apel ini? Coba kita kelompokkan menjadi 2. Jadi kalau menjadi 2 ada lagi. Nah, di situ ya kelompoknya set. Nah, di situ dan berapa apel dalam setiap kelompok? Ada, coba kita hitung. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 apel. Nah, berarti dalam setiap kelompoknya itu ada 6 apel. Nah, sekarang kita tulis bentuk perkaliannya. Kelompoknya ada berapa? Ada 2. Isinya ada 6. Berarti 2 dikali 6. Nah, itu bentuk perkalian yang ketiga. Nah, sekarang kan dari 2 kali 6 bisa juga kita balik ya. Jadi 6 kali 2. Itu menggunakan sifat pertukaran perkalian. Nah, kita sudah punya 4 bentuk perkaliannya ya. Ada 4 kali 3, 3 kali 4, 2 kali 6, dan 6 kali 2. Nah, itu ya anak-anak. Nah, selain 4 bentuk perkalian ini, ada lagi apa enggak ya? Ada lagi, yaitu dikalikan dengan angka 1. Ya, karena semua perkalian itu bisa dikalikan dengan angka 1. Ya, kalau kita berarti kita mau mengelompokkan menjadi 1 kelompok saja. Ada 1 kelompok, nah, isinya berapa? Isinya ada 12, berarti 1 kali 12. Nah, bisa kita balik lagi, berarti juga bisa bentuk perkaliannya 12 kali 1. Jadi semuanya bentuk perkalian dapat dibuat pada hasil perkalian 12 itu ada 6 ya. 4 kali 3, 3 kali 4, 2 kali 6, 6 kali 2, 1 kali 12, dan 12 kali 1. Ada 6. Selain itu ada lagi tidak? Sudah tidak ada, tidak bisa lagi. Nah, nanti anak-anak seperti itu caranya ya kalau dengan bantuan gambar. Jadi anak-anak kelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang sama rata isinya nanti. Kalau isinya tidak sama, tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya mau dibagikan ke 5 kelompok, saya mau kita buat 5 kelompok. Nah, kalau mau buat 5 kelompok,
jadi berapa isinya? Kira-kira sama atau tidak? Kalau tidak sama berarti tidak boleh ya. Jadi yang harus diingat, untuk membuat kelompoknya itu, isi setiap kelompok itu harus sama ya, harus sama semuanya. Jadi setiap kelompok isinya harus sama ya, itu kuncinya. Kalau tidak sama tidak boleh. Jadi itu salah ya. Tidak bisa menjadi bentuk perkalian. Itu ya anak-anak ya. Itu cara yang pertama yang dapat kita gunakan untuk mencari bentuk-bentuk perkalian. Cara kedua yang dapat kita gunakan juga adalah dengan bantuan tabel. Nah, bagaimana? Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, ini sudah punya tabel. Nah, ini namanya tabel perkalian. Tabel perkalian dari bilangan 0 sampai bilangan 10. Nah, itu yang ada di atas dan ada di sebelah kiri yang sudah Ustazah beri warna itu adalah perkaliannya. Jadi perkalian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Begitu juga yang vertikal. Jadi yang vertikal itu juga sama, itu perkalian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Nah, itu ya. Itu perkaliannya. Nah, yang ada di tengah-tengah itu yang berwarna putih kolomnya itu adalah hasil dari perkaliannya. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel perkalian ini? Jadi begini anak-anak. Jadi antara kolom yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau ini kita kalikan. Jadi misalnya begini, kolom yang horizontal kita kalikan dengan yang vertikal. Nah, misalnya 0 dikali 0 ya. 0 dikali 0 hasilnya 0 ya, yang ada di lurusnya itu. Lalu misalnya 2 dikali 3, berarti 2 yang horizontal dikali 3 yang vertikal, yaitu hasilnya berapa? Ditarik garis lurus, hasilnya adalah 6. Nah, itulah ya caranya anak-anak, cara menggunakan tabel perkaliannya. Nah, coba contoh yang lain. Misalnya 10 dikali 5, berarti kolom yang horizontal kita kali yang vertikal. 10 ditarik garis lurus sampai ke bilangan 5. Nah, hasilnya adalah berapa? Hasilnya 50. Jadi yang sudut ya, yang membentuk sudut. Nah, sudut itu adalah hasil kalinya. Berarti hasilnya dari perkalian tersebut ya, 10 kali 5 hasilnya 50. Nah, itu cara menggunakannya. Nah, sekarang untuk mencari bentuk perkalian, sama ya, kita mau mencari dari 12 tadi. 12 ya. Bentuk perkaliannya berapa saja? Coba kita lihat sekarang. Yang hasilnya 12. Jadi kita lihat di kolom yang berwarna putih. Ya, yang bilangan 12 kali-kali. Nah, itu ada di bawah. Lalu itu ada berapa itu? Ada 4 ya. Ada 4 ternyata 12-nya. Tidak ada lagi ya. Ada 4. Nah, coba kita lihat sekarang. Yang 12 yang pertama. Itu bentuk perkaliannya adalah, kita lihat yang vertikal, yang horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu lurusnya 2 ya. Yang vertikal lurusnya 6. Nah, berarti yang 12 pertama itu adalah bentuk perkaliannya 2 kali 6 ya. Lalu yang 12 yang kedua itu kita lihat, kita tarik garis yang horizontal itu pada bilangan berapa? Ada di bilangan 3 ya. Lalu yang pada kolom vertikal yang begini, kolom vertikal itu kalau digaris garis itu
pada bilangan 4. Nah, berarti 12 yang kedua itu adalah bentuk perkaliannya 3 kali 4. Ya. Lalu 12 yang ketiga, yang horizontal, kolom horizontal. Kita tarik garis itu pada bilangan 4. Sedangkan pada garis vertikal itu pada bilangan 3. Berarti 4 kali 3 ya. Lalu pada 12 yang terakhir itu kita tarik garis lurus pada kolom horizontal itu ternyata dia ada di bilangan 6 ya. Lalu yang vertikal tarik garis juga itu dia ada di bilangan 2. Berarti bentuk perkaliannya adalah 6 kali 2. Nah, itu ya. Kita sudah menemukan 4. Nah, tadi di contoh yang pertama dengan cara yang pertama dengan gambar itu, dengan bantuan gambar ternyata ada bentuk 6 bentuk perkalian. Nah, ini di sini dengan bantuan tabel ada 4 perkalian. Ini bisa kita tambah sendiri karena memang yang 1 kali 12 itu 12-nya tidak ada karena tabel ini hanya sampai pada perkalian 10, bukan pada perkalian 12-nya. Kalau anak-anak mau menambah sampai 12 juga boleh, berarti setelah 10 itu kita tambah 11, 12. Ya, nanti akan sama, akan juga membentuk perkalian 1 kali 12 dan 12 kali 1 ya. Tidak apa-apa, kita bisa tulis sendiri karena semua perkalian itu bisa dikalikan 1 ya. Semuanya bisa dikalikan 1 ya. Karena hasilnya adalah dirinya sendiri ya. 12 itu kalau mau dikalikan 1 ya berarti 1 kali 12 ya itu. Nah, sama kan hasilnya, bentuk perkaliannya juga sama antara dengan cara bantuan tabel dan dengan cara bantuan gambar. Nah, itu anak-anak cara untuk mencari bentuk-bentuk perkalian dengan hasil tertentu. Anak-anak bisa dipahami yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, anak-anak juga bisa berlatih mandiri dengan menggunakan buku paket ya, yang ada di halaman 87 dan halaman 89. Anak bisa berlatih pada soal-soal yang ada di sana ya. Bagi yang tidak memiliki buku paket, bisa mencari soal-soal di internet juga banyak ya, atau buku-buku yang lainnya juga boleh ya, bebas. Karena kita belajar itu tidak hanya dari satu buku, tapi bisa dari manapun saja, bisa dari buku yang lain ataupun dari internet ya. Nah, itu saja materi kita hari ini. Nah, untuk tugasnya, semua tugas hari ini akan saya sampaikan akan saya berikan pada hari Rabu besok ya. Jadi sekarang anak-anak silakan berlatih secara mandiri di rumah masing-masing ya, untuk melatih pemahaman kalian terhadap materi hari ini ya. Nah, itu cukup sekian materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa sudah belajar. Kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah Ustazah akhiri. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Sekian dari Ustazah.